Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andisya Syarani Eka Putri dari kelas 12 TLM. Saya akan menjelaskan ujian praktek kimia indikator asam dan basa. Pengertian asam. Asam adalah spesies yang terdisosiasi dalam air untuk membentuk ion hidrogen H+, sehingga suatu asam meningkatkan konsentrasi ion H+ dalam larutan berair. Pengertian basa. Basa adalah spesies yang terdisosiasi dalam air untuk membentuk ion hidroksida OH- sehingga suatu basa meningkatkan konsentrasi ion OH- dalam larutan berair. Bahan yang digunakan 1 cuka, 2 aquades, 3 natrium hidroksida atau bisa disebut soda api, yang keempat larutan HCl atau asam klorida, yang kelima amonia. Indikator kertas lakmus merah. Larutan 1 berubah menjadi basa, larutan 2 berubah menjadi basa, larutan 3 berubah menjadi basa, larutan 4 tetap menjadi asam. Larutan 5 berubah menjadi basa. Indikator kertas lakmus biru. Larutan 1 tetap menjadi netral, larutan 2 berubah menjadi asam, larutan 3 berubah menjadi asam, larutan 4 tetap menjadi netral. Larutan 5 tetap menjadi netral. Indikator universal. Larutan 1 pH-nya 11 menjadi basa, larutan 2 pH-nya 4 menjadi asam, larutan 3 pH-nya 2 menjadi asam, larutan 4 pH-nya 9 menjadi basa, larutan 5 pH-nya 8 menjadi basa. Indikator penoftalin. Semua larutan awalnya bening atau tidak berwarna. Larutan 1 sama dengan berubah warna menjadi ungu pekat, larutan 2 tidak berubah warna, larutan 3 tidak berubah warna, larutan 4 berubah warna menjadi ungu, larutan 5 tidak berubah warna. Indikator alami. Kunyit. Larutan 1 berubah menjadi warna orange, larutan 2 tidak berubah warna, larutan 3 tidak berubah warna, larutan 4 tidak berubah warna, larutan 5 berubah warna menjadi kuning kehijauan. Bisa dilihat di tabung reaksi dari larutan 1 sampai 5. Indikator alami kubis atau kol ungu. Larutan 1 berubah warna hijau kekuningan, larutan kedua berubah warna menjadi merah keunguan, larutan 3 berubah menjadi warna merah, larutan 4 berubah menjadi warna hijau, larutan 5 berubah menjadi warna ungu. Lembar kerja siswa. Nomor 1. Jika diketahui data larutan sampel berikut, jodohkan atau buat garis penghubung nama senyawa berikut dengan larutan sampel berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Sampel larutan 1 itu ke nomor 5 CH3COOH atau asam asetat atau asam cuka. Sampel larutan 2 itu ke nomor 3 H2O yaitu aquades. Sampel larutan 3 itu ke nomor 4 NaOH soda api. Nomor 4 itu ke nomor 1 HCl atau asam klorida. Nomor 5 ke nomor 2 NH4OH bisa disebut amonia. Nomor 2, jelaskan dengan teori asam basa mengapa larutan-larutan tersebut digolongkan ke dalam asam basa atau netral. Cara mengenali sifat asam yaitu bila dipegang dengan menggunakan tangan akan melepuh seperti luka bakar, dan jika terkena mata dapat menyebabkan kebutaan. Cara mengenali sifat basa yaitu memiliki rasa yang pahit, dan jika dipegang tangan akan terasa licin dan gatal-gatal dan bisa iritasi.
Nomor 3, mengapa ekstrak kol ungu dapat berubah warnanya pada larutan asam basa? Zat apa yang terkandung dalam kol ungu sehingga dapat berubah warna dalam larutan asam dan basa? Terdapat larutan antosianin yang mengalami perubahan warna tergantung dari tingkat asam dan basa larutan. Nomor 4, dengan menggunakan rumus pH sama dengan min log H+, maka berapakah molaritas larutan HCl yang mempunyai pH sama dengan 1? Diketahui pH HCl sama dengan 1, yang ditanya konsentrasi HCl, penyelesaian disebut asam kuat karena zat terlarut dalam larutan ini mengion seluruhnya A sama dengan 1. Rumus H sama dengan A dikali MA, pH sama dengan min log H. Keterangan A valensi asam, MA konsentrasi larutan asam. Secara perhitungan berdasarkan soal, maka tahap 1, hitung nilai konsentrasi ion H asam lemah Ha sebagai berikut. pH sama dengan 1, H sama dengan 10. Tahap 2, konsentrasi ion H asam kuat HCl adalah 10⁻1. Maka selanjutnya dapat dihitung konsentrasi HCl dengan menggunakan rumus asam kuat sebagai berikut. HCl H plus Cl. Valensi asam A sama dengan 1, H sama dengan A dikali M, 10⁻1 sama dengan 1 kali M. M sama dengan 10⁻1 atau M atau 0,1 M. Kesimpulannya, maka konsentrasi larutan HCl yang memiliki pH sebesar 1 adalah 0,1 M. Nomor 5, bagaimana cara mengukur pH darah dan urin manusia? Kalau urin yaitu menggunakan metode dipstick. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mencelupkan kertas sebesar tusuk gigi ke dalam sampel urin. Kertas tersebut akan berubah warna dan menunjukkan urin memiliki pH yang asam atau basa. Kalau darah, nilai pH tubuh bisa dicek lewat serangkaian tes darah. Jenis asidosis respiratori bisa diperiksa lewat rongsen dada atau tes fungsi paru, sedangkan jika Anda diduga mengalami asidosis metabolik, dokter akan melakukan tes urin. Jadi, ini tuh saling melengkapi urin dan darah. Kalau ada masalah dengan darah, bisa melakukan tes urin. Nomor 6, apa manfaat mempelajari pH dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai bahan baku pembersih dalam rumah tangga, misalnya sabun mandi, sabun cuci, deterjen, pemutih, dan pembersih lantai. Bahan baku pupuk urea untuk penjernihan air, aluminium hidroksida terkandung dalam obat nyeri lambung antacid. Kesimpulannya, larutan asam mempunyai rasa asam dan bersifat korosif terhadap logam, sedangkan larutan basa mempunyai rasa sedikit pahit dan bersifat kuastik. Tetapan ionisasi asam Ka merupakan ukuran kekuatan asam. Semakin besar Ka, maka semakin kuat larutan asam tersebut. Terima kasih.